Satu tadi, satu kan? Yes, tes 1 2 3 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'fan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah. Jangan sampai kau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi yang lemah. Takutlah kepada Allah, jangan sampai anak-anakmu kau tinggalkan nanti dalam kondisi yang lemah. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak yang lemah. Kalau ingin anak-anakmu tidak lemah, Al-Quran memberi 2 resep. Hendaklah kalian semuanya bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Loro resepnya, siji orang tuanya kudu bertakwa, loro ngomongnya sing benar. Mari kita cek, apakah ada orang tua yang ngomongnya nggak benar? Banyak. Banyak. Ya, contoh ngomong yang sepele saja, sepele. Itu es krim lewat. Anaknya es krim. Pilak. Mama bilang, pahit. Kira-kira niku bener apa ngawur? Ngawur. Sakjane sing pahit niku es krime napa dompete? Ayo, ngomongnya gak bener. Maka anaknya jadi anak-anak masalah. Anaknya TK, ya Allah lincah banget, pokoknya lincik pokoknya ya. Kayak selungguh. Nyampe di rumah, bapaknya pegel, ibunya pegel. Akhirnya dibuang ini segera. Jadi dia tadi, di kamar mandi ada hantu. Akhirnya anaknya takut, dipiping, dikeloni, turu. Pertanyaan saya, apakah ibu itu tadi ngelihat hantu di kamar mandi? Foto. Nah, berarti ini kok omongannya bener nama bojo? Bojo. Untuk urusan sepele itu jaga kita sudah kadang-kadang tidak jujur pada anak. Kalau orang tuanya ngomongnya nggak bener, jangan berharap anaknya tangguh. Pun paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Omongan yang benar itu adalah omongan yang datangnya dari Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, ujung-ujungnya ditutup dengan Shadaqallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka siapa yang mendidik anak-anak tanpa Al-Quran, ora iso dadi apa-apa. Mungkin pinter, mungkin dapat ijazah, tetapi bermanfaat untuk hidup ini dengan sulit. Maka ini kita pakai Quran, ya, Masya Allah. Poin cukup gitu dulu, supaya nanti penjenengan juga dapat pahalanya ulama, pahalanya ustadz ya. Kita akan dakwai tetangga-tetangga kita. Ada tangan kanan kayak begini, monggo tangan kanannya diangkat begini. Letakkan di pundak sebelah. Nah, pundaknya sebelah penjenengan ini. Nah, siapa ngerti biar besanan ya? Bahkan kita nggak tahu besanan sama orang baiknya kan. Monggo letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya. Insyaallah ikuti ya. Insyaallah dieling-eling. Diikuti dieling-eling. Nek ngomong sing bener. Ojo bujukan. Ojo ngarang-ngarang ae. Sing bener. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya sekarang, tangan kirinya. Pembalasan. Sebelah. Ikuti kata-kata saya. Iya. Sampai ngono. Nek ngomong sing bener. Ojo bujukan. Ojo ngarang-ngarang ae. Mudah-mudahan anaknya tangguh. Amin. Siap ya, mulai hari ini tutur katanya dijaga. Nggih. Karena tutur kata nanti berpengaruh ke anak-anak. Enggak, itu enggak benar. Ya, ulangi lagi. Surat An-Nisa tadi surat keberapa? 4. Nah, alhamdulillah ayatnya ayat 9. Takutlah kepada Allah, sing ruweti karo Gusti Allah. Ya. Jangan sampai kau tinggalkan anakmu kondisinya lemah. Nek kepengin anakmu gak lemah, maka caranya 2. Kudu bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Bertakwa dan mengucapkan perkataan 2 ini harus dilakukan dua-duanya. Siap melakukan dua-duanya? Alhamdulillah.
Angkat tangan kanan lagi. Letakkan di pundak sebelah. Yang bertakwa. Ojo ndablek-ndablek. Wis jadi ibu. Tobat ya. Tobat. Kirinya. Tadi pundak sebelah. Ojo omong kok. Lakonono dhewe. Ojo jakoni. Iso ujar. Saya bisa ngelakoni. Masya Allah. Sampaikan ke suami ya. Nggih. Sak janjane nuwun sewu Bu Ketua RA. Parenting kados ngeten niku akan jauh lebih efektif kalau yang diundang suami istri. Nggih. Suami itu cocok. Lunggune jajarnya itu jajar terus tablek-tablek langsung. Oh. Wonten Ya Allah. Aja omong tok itu langsung. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan nanti ada rezeki kita ketemu lagi ya. Amin, amin. Doakan saya sehat ya bisa. Amin, sehat panjang umur. Saya nggak ngerti kok bisa saya datang ke sini ya. Biasanya manajemen saya itu ngaturnya mesti di Sang Hotel, ya, di Aston gitu ya. Pokoknya di hotel-hotel yang bagus-bagus ya. Ternyata loh ini mau melabuh dalam cawi mana ya ini. Sampai saya tanya dari tempatnya nang masjid ta, mboten katanya ya Allah. Oke, ini sama-sama rezeki ya. Nggih. Saya rezeki ketemu jenengan, insyaallah jenengan juga rezeki ketemu ilmu kayak begini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Jangan sampai lemah. Ada 5 kelemahan. Ilmu parenting menyebut ada 5 kelemahan. 1. Jangan sampai anak-anak kita lemah secara fisik. Kering kurang gizi, stunting. Nek ambekan fales. Nah, ini lemah secara fisik. Ya. Nomor 2, jangan sampai lemah emosi, gondokan tantrum. Kalau apapun nek gak oleh kau keser-keser. Ya, sirahe dibawa bentur teriak-teriak. Pernah lihat anak kayak begitu? Pernah. Yang ketiga, jangan sampai lemah intelektual, BODO. BODO. Ya gak karu-karuan BODO nih. Masya Allah, dibujui uang terus-terusan. Yang keempat, jangan sampai lemah spiritual. Gak iso ngaji, gak iso sholat, gak iso ndongakno wong tuane, niku lemah secara spiritual. Entek-entek sego wae arek-arek ngono ya. Tapi ora iso ndongakno wong tuane. Yang kelima, jangan sampai lemah finansial, miskin, gak duit duit. Nek ketemu kota infak wedi, infak mana? Itu namanya miskin ya. Ada 5 kelemahan ya. Mari kita hafalkan. Pokoknya pulang harus hafal 5 ini, jangan sampai terjadi pada anaknya. Ya, tangannya begini. Ada berapa tadi? 5. Nah, 5 ya, ada 5. Pertama, jangan sampai lemah fisik. Kodenya begini. Anak-anak punya benteng pertahanan tubuh yang bagus, tidak mudah terserang penyakit, punya antibodi yang baik. Ojo loro-loron, ojo sampai mari udan-udan menit tipes, lemes banget. 2, begini. Tempatin gondokan, ngamukan, muring-muring, jangan sampai lemah secara emosi. Ini tadi apa? Fisik. Ini Emosi. Yang ketiga tangannya di sini. Jangan sampai lemah intelektual. BODO. Ya, kalau nggak bisa. Sekolah itu harus pintar. Ini jangan sampai lemah intelektual. Ulangi lagi, ini apa? Fisik. 2, Emosi. 3, intelektual. 4, ndonga ngeten. Nah, jangan sampai lemah spiritual. Iso ngaji, kayak gelem sholat, kayak iso ndongakno wong tuwa. Masya Allah, istighosah sampai umik tok. Masya Allah, gak usah mocone. Betul ya? Jangan sampai lemah secara spiritual. Ulangi lagi, ini apa? Fisik. Emosi. Intelektual. Terakhir begini. Jangan sampai lemah finansial. Gak duit. Pengen anaknya sugih mau marah. Sugih. Ya Allah, makanya jangan lupa bertakwa dan mengucapkan perkataan yang baik.
Ada berapa kelemahannya? Nomor 1. Fisik. 2. Emosi. 3. Intelektual. 4. Spiritual. 5. Finansial. Pinter ya, langsung hafal ya ngaji ini ya, Masya Allah. Hendaklah orang tuanya bertakwa. Nek ngomong sing mulai hari ini harus dilakukan. Siap? Siap, insya Allah. Siap ya, ngomongnya wis gak boleh salah maneh. Insya Allah. Contoh nih, yang rontok berbahaya kepada otaknya anak. Anaknya pulang SD misalnya ya, nangis, kenapa? Nilai kula elek apa ibu matematika? Oleh kira apa ibu? Oleh loro ancen nutemu kayak bapakmu ibu. Goblok. Ini ngomong gak bener. Sehingga anak mempercayai bahwa dirinya bodoh. Siapa sih ngomong ibuku dewi ya? Sehingga ketika dia belajar matematika lagi, otaknya akan nutup dan tidak mungkin lagi bisa cerdas. Kenapa? Karena yang ngomong adalah orang tercintanya. Hanya ngomong harus hati-hati. Sepakat? Sepakat. Masya Allah. Janji nggih ngomongnya sekarang benar-benar dipikir kalau mau ngomong ke anak. Nggih. Ya? Ini ceritanya sama dengan cerita masa kecil saya. Kulo niku kula ceritane nangis tahun niku kulo. Kulo niku wong Jombang nggih, calon desa nangis. Bu, rapot kelabangnya akeh. Aku goblok ya Bu ya. Masya Allah. Ibu saya bukan sarjana pendidikan, hanya alumni pondok pesantren lokal di sana. Dia musah-musah kepala oral ya, orang goblok. Kowe iki pintar. Insya Allah, kowe pintar. Cuman kurang waktu nih ani. Kowe pintar. Masuk di sini, kowe pintar. Saya bawa ke SMP, saya bawa SMA. Akhirnya baru SMA itu saya menemukan kecerdasan saya. Saya sudah mulai juara 1, lulus jadi lulusan yang terbaik dan seterusnya. Saya kemudian bekerja di sekolah internasional. Saya satu-satunya sak desa, sak Jombang yang mendapatkan sertifikat dari Swiss International Baccalaureate Organization dari Australia untuk sertifikat education dan sebagainya. Karena ibu saya ngomong, wah pintar ya. Daniel kalau saya sampai bu lagi goblok lah bu, mau nilai terus ibu saya nyambut, ya wis sing sampar le turunin. Kata saya akan habis. Ya. Tidak akan ada di sini. Ya siap ya. Alhamdulillah. Oke angkat tangan kanannya. Takkan di pundak sebelah. Sing tenanan yo. Omongannya dijogo. Ojo carcur ae. Mudah-mudahan putrane soli. Amin. Bun, siap ya? Ulangi lagi ada berapa kelemahan? 5. Ya, Masya Allah. Rugi kan yang nggak hadir ini? Nggih. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Mari kita lihat masalah yang ada di Indonesia Raya. Kalau ya, viral ada ibu 80 tahun dibuang anaknya di minimarket, sang anak bilang, saya tak mau mengurus ibu. Nih Bu. Padahal ibu-ibu ini kan ngurus sih gak karuan. Astagfirullahaladzim. Ya, karuan gak jelas. Wis banyak kan jenengan itu. Mulai wis gak karuan ya, insyaallah. Biyen guru menikah guru langsing mari langsung. Itu kan karena ya lahiran ya nyusui materi kan biasa. Insyaallah. Ya anak-anak itu kadang naudzubillah balik. Ya, mungkin saja anak-anak seperti ini, mungkin saja ya. Anak-anak seperti ini bisa begini karena terlalu sering mendengar kata-kata ibunya yang melukai. Dulu mungkin dilukai hatinya, diusir-usir seneni, begitu tuanya balasan. Bu ya, Masya Allah, bukan teko belum ya Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, belum sewu. Siapa yang kepengen anaknya soleh-soleh lah? Niki pengen tenanan apa basa-basi? Tenan.
Pengen biasa apa pengen pol? Pol. Alhamdulillah, pengen pol ya. Masya Allah. Rasulullah dawuh. Semua anak Adam kalau meninggal dunia, panjenengan sedaya termasuk kula niki. Nggih. Kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Nomor setunggal adalah sedekahun Jariah. Sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 doa anak yang saleh. Kudu urut loh ya. Nomor 1 sedekah, nomor 2 ilmu yang manfaat, nomor 3 doa anak yang soleh. Dengarkan ini Bu, pesan saya. Yang bisa dibawa mati itu anak yang soleh, bukan anak yang biasa-biasa saja. Maka puncak prestasi pendidikan anak itu, TK, SD, SMP itu adalah soleh loh, puncak prestasi. Makanya puncak prestasi itu bukan terletak pada trofi-trofi yang ada di lemari-lemari kaca sekolah, ini bukan puncak prestasi ini. Ini prestasi dunia. Puncak prestasi itu adalah kalau anak jenengan itu menjadi anak yang soleh, itu puncak prestasi. Makanya nggak perlu resah kalau anak-anak belum bisa begini. Tentu saja yang terbaik adalah wis soleh kok ya berprestasi, ngerti toh? Alhamdulillah. Nah, kalau belum bisa, itu dulu. Atau ini dulu? Nah, soleh dulu, ya. Sepakat ya? Masya Allah. Jangan nanti anaknya dibanding-bandingkan terus karo kancane. Kancamu lho soleh ala bolak balik. Oh niku. Masya Allah. Jangan sampai anak-anaknya luka ya dia ya. Dibanding-bandingkan itu luka. Delok niku lho. Insyaallah, kancamu iku lho. Insyaallah. Wis iso maca Quran. Sok ngaji, sok maca. Ya, nang panggung ya wani, kok nangisan. Diseneni, insyaallah. Kadang-kadang sekolah bikin acara ya, insyaallah. Yang lain tampil, nanti sing teko iki nangis saya ya. Kadung didandani nangis saya, mulai jeneng ini karo mae, insyaallah. Wis diringas barang iso nangis iku suwun ini kata ya Allah. Pernah lihat adegan begitu? Sering. Tapi di sini nggak ada ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ingat Bun ya, jangan dibanding-bandingkan. Anak kita jangan dibanding-bandingkan apapun kondisinya. Membanding-bandingkan itu bukan menyemangati, tapi melukai. Coba, misalnya penjenengan dibandingkan sama suami. Bu, nek dandan sing sedep kaya bojo Pak Kangso iku. Rasane teng ati yo napa? Montak nanti mbak ya. Ingat ya, dibanding-bandingkan itu sakit ya. Makanya jangan ikut-ikutan membandingkan anak-anak. Ada anak yang benci sama kakaknya karena ibunya sering bandingkan kayak kakak gitu loh, kayak adik gitu loh. Maka gedenya anak loro gak rukun. Enten sak dulu gak rukun? Pemene wae rebutan warisan tambah gak rukun. Gara-gara sering dibanding. Terima saja anak-anak kita itu. Terima saja kehidupan anak-anak kita. Kalau memang anak yang pertama juara matematika nggak apa-apa. Mungkin anak kedua itu juara bahasa. Kalau anak kita yang pertama itu juara kelas, alhamdulillah. Mungkin anak kedua juara panggung. Kalau anak kedua juara panggung, mungkin anak ketiga bukan juara panggung, bukan juara, mungkin juara lapangan deh, pinter bal-balan. Mau bal-balan dia beli akeh, kan? Ya Allah. Makanya ojo dituntut anak juara, terus ojo dituntut. Dipahami dulu biar bahagia dia. Lagi pula dengan pas sekolah itu juara betul Cek. Biar main sekolah ya gak tahu juara anak senang ya Allah. Gak boleh malu. Oh Joko angkat tangan kanan dulu. Masya Allah, biar gak bosen nih. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Sing sabar. Ojo ngamuan. Ojo nyenengi ae ta.
Sabar. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Sebelah sebelah. Ojo omong tok. Sampeyan yo sing sabar ya. Ojo ngamukan. Masya Allah. Jadi yang bisa dibawa mati ada berapa? 3. Ini pesan untuk bisa ditulis sebagai status. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa Mati. Iya, Masya Allah. Yang dibawa mati ada berapa? 3. Nomor 1 Sedekah. nomor kali. Ilmu yang bermanfaat. Apakah pertemuan hari ini termasuk bagian dari ilmu manfaat? Sangat bermanfaat. Nah, yang ketiga, Doa anak yang saleh. pun saya peragakan dan jelas. Ada berapa yang bisa dibawa mati tadi? 3. 1 apa? Sedekah. 2, Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang saleh. Bisakah saya sampai langkah ketiga tanpa melalui yang kedua dan pertama? Tidak. Maka kalau ingin punya anak yang soleh harus punya ilmu. Yang bermanfaat. Punya ilmu. Punya ilmu jadi ibu. Punya ilmu jadi ayah. Punya ilmu jadi guru. Kenapa? Karena kaidahnya segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang tidak berilmu, tunggulah saat kehancurannya. Laptop saya kalau terkena virus tak bawa ke dukun, misalnya. Dikasih bunga, dikasih air. Kira-kira tambah waras atau tambah bejat? Kenapa? Karena saya salah membawa itu. Paham ya? Paham. Anak-anak yang diasuh oleh ibu yang nggak punya ilmu jadi ibu, diasuh oleh ayah yang nggak punya ilmu jadi ayah, tinggal nunggu masalahnya saja. Bentrok. Saya tanya sekarang, dulu sebelum menikah, sebelum ijab kabul, sempat kursus caranya jadi ibu apa dereng? Derem. Cuma dikasih buku. Kursusnya 2 minggu saja lah. Boten. Ya Allah, 2 hari. Boten. Berarti jadi ibu dengan cara bonek ya? Nggih. Gak ilmu tapi nekat jadi ibu, ngerti ya? Otodidak. Ya Allah, sakno anak-anak itu ya Allah. Kok diasuh oleh ibu ya gak punya ilmu jadi ibu loh, sakno. Sakno anak juga diasuh oleh ayah yang gak punya ilmu jadi ayah. Apa kalau orang gak ada ilmu tentang jadi ayah, tentang ilmu jadi ibu, ada apa enggak? Ada, cuman kita gak paham. Makanya pun dibaleni malih. Nek arep duwe anak maneh sinau dhisik nggih. Nggih. Aja ngawur ae. Nggih, satu dulu. Allah, biasa sama anak-anak itu ya Allah. Kalau iso ngomong tuh anak-anak bilang ya Allah, saya kok dilahirkan dari ibu yang kayak begini sih ya Allah. Terus gak pati pinter judes sih. Sian ya anak-anak ya. Nah, kita caranya membuat generasi kita jadi baik adalah ibunya, bapaknya punya ilmu. Wong sakniki jenengi parenting education. Nek wong barat ilmune pakai ilmu barat, nek kula gawe ilmu Al-Qur'an sama As-Sunnah. Sepakat? Nah, berarti acara-acara kayak gini kalau diadakan sekolah itu penting nambahan. Penting. Penting biasanya penting pol. Penting. Ini bayar nggak nambahan deh. Boten. Makan ya. Masya Allah, dianggap gak penting karena gak bayar gitu. Nggih. Nek kalau seminar paling datang semua Pak Ustadz Eman. Di hotel-hotel itu bayar 1 juta 1 orang. Makanya gak wani tempat terlambat. Insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi semuanya ya. Amin. Alhamdulillah alamin. Ibu punya ilmu jadi ibu, bapak punya ilmu jadi bapak. Mbak punya ilmu jadi mbak. Kadang-kadang mbak yang ngerombok ketno. Nggih. Dibelani ya masalahnya. Masalahnya di situ ya. Karena kita udah ini. Ibu yang larang mangan kerupuk, mangan gorengan. Anaknya nangis, mbak ngekei. Enten ngoten niku. Ada. Karena mbak ya gak duwe ilmu dadi mbak wis awur-awuran ae.
Bondo bismillah. Ayo. Makanya nek pengen lebih istimewa Bu ya, nanti kalau misalnya rezeki saya hadir ke sini lagi, akhirnya untuk dipinggirno, kursinya rada akeh, lombo suami istri karo mbayar ada ya. Suami itu mbayar ada. Sakaka. Enggak masalah. Sing penting jajane siji ae. Dan sekolah ini gak akeh-akeh ketokno anggaran. Jenengan mriki golek jajan apa golek ilmu? Ilmu. Oh, masyaallah. Monggo mboten jajane mboten napa. Mboten napa-napa. Pun saku ki ambah. Karena ilmu ngeten iki ten Indonesia tasik langka. Nggih. Ten Jawa Timur ngeten iki tasik dihitung 5 jari pun dalane tengah. Kula kali kanca-kanca kula nek kitik. Makanya kalau keliling-keliling Indonesia, mulai toko Sumatera sampai Irian Jaya, yang hari ini nyandol ini Karangtong gitu. Masya Allah. Tadinya ini hari libur saya ya. Saya dirayu manajemen supaya liburan sambil ketemu calon-calon ahli surga. Gitu. Amin. Nang bingung dong ya, mungkin nggak usah kok kan delesen-delesen gitu. Untuk pengalamannya daripada terus-menerus di hotel-hotel ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi puncak prestasi seorang anak itu adalah menjadi anak yang soleh. Kalau ingin punya anak yang soleh harus punya ilmu. Yang pertama tadi apa? Sedekah. Kalau ingin punya anak yang soleh, ojo medit-medit. Anak yang terpapar narkoba, kecanduan HP, niku berkah napa balak? Balak. Rasulullah dawuh tolaklah balak dengan sedekah. Jadi nek wis wong tuane mau medhit gak duwe ilmu. Angel. Tuan cukup tangan kanannya diangkat. Tangan dibuka sebelah. Sedekah ya. Aja medhit-medhit. Infak. Termasuk bayar SPP. Itulah infak dong. Nggih. Begitu niku karena biaya. Insyaallah biaya untuk menyekolahkan anak. Saya doakan rezekinya lancar. Bisa mau menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Amin. Untuk yang pinter-pinter ngoten nggih. Amin. Syaratnya siji ojo medhit. Karena komentarnya mboten enak-enak lho wong tuwa niku insyaallah. Lah iya, TK durinan tok lho bayar. Sabar ya Bun ya, sabar. Masyaallah. Kenapa komentar begitu? Karena belum teredukasi. Nek wis ngerti ngoten mboten mungkin komentar ngoten niku ya. Masyaallah. Baik, mudah-mudahan senantiasa punya ilmu dan senantiasa nanti jembar rezeki ya. Insyaallah. Oke, saya tunjukkan ini. Riset Harvard itu di Amerika. Anak-anak yang dilatih melakukan pekerjaan rumah berarti nyapu, noto, spray, niku termasuk orang-orang. Niku nanti akan lebih sukses dan bahagia di masa depan. Nah biasanya wong tua, iku mikirin ini, wis gak usah nyambut gawe belas, sinau tok ae, dan pintar. Ternyata rumusnya tidak begitu. Sekolah ya penting, tapi latihan mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres rumah, noto spray, bantalnya ditoto, masya Allah, yang mari sikatan tidak kayak ini, sing rapi, ini menyebabkan anak-anak nanti lebih sukses dan lebih bahagia. Makanya pekerjaan TK itu saya sarankan, ojo ngekai PR sing aneh-aneh. Karena ada PR menghafalkan apa, menulis ini, menyalin ini, oh berat itu buat anak-anak. PR-nya cukup ya, hari Sabtu sama Minggu bantu ibu, bantu mama bersih piring. Di video kirim ke gurunya. Oh bagus ya, bagus selesai. Tapi ingat-ingat kalau anak-anak bantu cuci piring, masih rondo gak resik, ojo diuring-uring. Karena kadang-kadang harus di tangan, harus kotor kan. Kita batulinan banyu. Sing telaten ya.
Nanti kalau anak-anak habis cuci piring kok gak bersih, dia kemudian pindah ke sana sudah nonton TV atau bulinan, ini dengan cuci lah. Siap ya? Nah, anak-anak ini berproses ya, melatihnya anak-anak ya, Masya Allah. Oh ini yang lihat gambar ini. Ini kok bener apa salah gambarnya? Salah. Napa yang salah? Nah, Kenapa bisa. salah? Satu jenis pohon kok buahnya berbagai jenis. Berbagai jenis, gak masuk akal tak? Nggih. Masya Allah. Niki kritik buat orang tua TK. Banyak orang tua TK itu menginginkan anaknya serba bisa. Ya juara kelas, ya juara panggung, juara lapangan, ya bisa ngaji, ya bisa ngomong, ya bisa kabeh kok itu. Oh, kayak begini nih, gak masuk akal. Gak masuk akal. Nggih. Gak ada ceritanya anak serba bisa itu gak ada. Kenapa? Karena dia berasal dari orang tua yang juga gak serba bisa. Ini kan juara kelas dulu kalau pas sekolah. Iya, alhamdulillah. Apakah jenengan juga juara lapangan? Enggak. Apakah Saya juara enggak juara panggung kelas. juga? Juara panggung. Juara kelas enggak. Juara kelas Dia enggak. anak tampil sesuai dengan juaranya masing-masing ya. Mungkin dia ahli matematika, ya dia ahli matematika. Jangan dipaksa ahli yang lain. Mungkin dia nanti ahli bahasa, boleh dia ahli bahasa, tapi mungkin dia gak ahli fisika, gak apa-apa. Yang penting anak-anak itu nomor 1, solid dan bahagia dengan ibu yang ini. Jangan sampai anak itu langsung ya Allah. Terus ngomong nanya ya gak ganti ibu saya. Halo. Ayah semangat, oke gitu loh. Ya Allah, sekali ya, alhamdulillah. Ya. Jangan ya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah dawuh, hobi permainan kelincahan gerak seorang anak pada waktu kecil akan mempertajam pemikirannya ketika dewasa. Kelincahan gerak seorang anak pada waktu kecil. Berarti ada ciri-ciri itu kudu lincah nggih. Nggih. Menumum tuh anak ciri-ciri itu bawa ngelincir menumum sama daerah. Nggih. Oh, enggak semua wae ae wajar normal. Normal. Nek sakmene iki petakilan lha iki gak normal. Ya. Imam Al-Ghazali dawuh, hendaknya anak kecil diberi kesempatan bermain, melarangnya bermain dan menyibukkan dengan belajar terus akan mematikan hatinya, mengurangi kecerdasannya. Ya saya wong tua TK itu ngomong ini guru-gurune, insyaallah. Lah yo, di sekolah nang ngono. Sekolah. Senitung. Dulinan tok. Rekreasi. Anak cilik itu fungsinya dulinan. Nggih, anak cilik itu biar puas main-main. Supaya nanti tuanya nggak main-main. Ya, benar. Kan ada orang yang muncul bapak-bapak kadang-kadang ya, insyaallah. Ada motoran gonceng tas gede. Keburan tengah sawah. Tengah sawah tasnya dibuka. Sini dorong. Plak. Saya serius ngurusi anak bojo cuk dulinan. Paling biyen karo main di sawen ini ae kok ya dulinan. Bojoku layangan, Pak. Lho lah. Cuma layangan malah. Masya Allah. Ya enggak apa-apa beri kesempatan yang mungkin masa kecil belum sempat Ya, ya belum benar. sempat. Masa kecil kurang bahagia. Ya Allah. Ya, jadi anak-anak itu beri kesempatan bermain. Tugasnya anak-anak lebih banyak bermain-main. Makanya TK ini isinya alat-alat mainan. Makin sering mainan, anak-anak nanti otaknya makin cerdas. Jadi itu salah paham ya terhadap omongan masyarakat pada umumnya. Mungkin salah paham. Karena masyarakat pada umumnya itu banyak yang menuntut anaknya cilik kayak Dulina dikongkon berprestasi secara akademis. Ya?
Itu tadi Imam Al-Ghazali, sekarang pakar ahli psikologi namanya Jean Piaget menyebut perkembangan kognitif anak, otaknya anak terkait dengan kemampuan motorik. Makanya itu TK ono wot-wotan. Iya. Masya Allah, ono penekan, ono gayutan. Tujuannya apa? Supaya mbene otake berkembang. Niki kacang mboten ngoten niki. Cocok. Wis gurino le, belengger mulai. Masya Allah. Sing penting pokoknya gak tiba, betul nggih? Masya Allah. Makanya jenengan nek meleh ngoten niku ya bantuan sekolah ini supaya nek tiba itu nang pasir, ngoten ya. Karena ngene rumput sing sintetis ta nopo ya. Oh, ngoten. Disukai kucing. Nah, ya Allah. Durian itu penting, penting untuk anak-anak ya. Masya Allah. Tapi kalau untuk penyenangan itu gak pasti penting. Penyenangan sing penting duit, nah, gitu. Kalau anak-anak sing penting duwe mainan. Ya, alhamdulillah. Oh niki kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dengarkan. Anak-anak harus diberi kesempatan bermain untuk mengembangkan jiwa dan akal mereka. Juz 3 bab pendidikan anak. Oh, jelas toh mainan itu. Ulama membahasnya. Terus niki, bermain adalah cara terbaik untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Juz 3 bab pendidikan anak. Yang nulis gak main-main Imam Ghazali. Ulama besar. Yang ketiga, jangan kamu menghalangi anak-anak dari bermain karena bermain itu dapat membantu mereka mengembangkan diri, mengembangkan kejujurannya. Anak-anak kalau mainan, plok-plok, kena, ngaku dong. Iya. Jujur banget. Nah, penjenengan ini kan termasuk orang-orang yang tangguh-tangguh tuh penjenengan ini ya. Masya Allah. Itu kan dulu penjenengan juga bergerak terus kan. Pernah main benteng-bentengan? Sering. Geli-gelian? Ya Allah. Makanya anak-anak sekarang itu banyaknya penyakit obesitas, gemuk-gemuk, gelenduk-gelenduk karena nggak tahu benteng-bentengan. Ya, main bareng, scroll, ambek mangan. Dulu kita itu langsing. Kenapa? Karena mari mangan benteng. Waris ngoten niku ya. Pas kotor ya. Beri kesempatan anak-anak bahagia ya. Alhamdulillah. Sekarang calistung. Saya bahas khusus calistung. Ada satu penelitian. Panjang penelitiannya, simpulannya. Anak kurang dari 7 tahun belum cocok mendapatkan pelajaran calistung yang memerlukan berpikir struktur. Belum cocok. Nek gurung 7 tahun. Calistung itu apa sih katanya? Tapi banyak orang tua yang menuntut di sini kan? Iya. Mana tadi sini ya? Jika dipaksakan, anak akan kehilangan periode emas dan masa bermainnya hingga kehilangan gairah belajar. Biasanya ngeten, arek-arek JTK dipaksa loh ya kalimatnya, dipaksa. Karena ada anak yang tidak dipaksa itu pintar dewi bahasa. Iya. Ya, enggak apa itu. Tapi nek dipaksa sopan ini gak iso. Insyaallah. Tahu tambah dulu bro, tangannya ini, gerak gitu. Senengi mau ngoten niku calistung. Nah, ke anak-anak nanti mungkin bisa. Tapi kelas 3, kelas 4 SD kehilangan gairah belajar. Mahasiswa kehilangan gairah membaca. Kenapa? Wis dipaksa namanya TK. Tapi sakniki wis angrene gak iso calistung, gak iso diterima nang SD ya. Iya kadang-kadang ya. Iya. Yang boleh jadi terima. Tapi kalau di TK ini mengajarkan membaca, menulis, menghitung dengan bermain-main, arek-arek seneng, orang masalah. Sing masalah nek maksa tadi ya.
Misalnya baca, ini huruf ABD disebar, lompat. Lompat ke huruf A, wing. Lompat ke huruf C, wing. Boleh. Kenapa? Karena itu masuk bagian dari bermain. Belajar sambil Ini kalau ngajari anak-anak di rumah boleh kok jenengan ngajar gitu, tapi kecolotan ya. Ojo suruh lo terus delok niki lho. Dek, sebelumnya ngerti kok. Dek, nang guringe ngerti kan? Ya persis aku. Oh, persis ah. Allah. Sama guruku, "Oh, sudah, kamu memang bukan guru TK, sudah." Ya Allah, nang ngesak mana ya. Alhamdulillah ya. Jadi sampun dipaksa nek durung wayahe ya ora apa-apa, tapi kalau anaknya wis rondok cepet wis ngerti, wis seneng, sudah waktunya tertarik, enggak apa-apa. Tapi nek guru aja diamuk. Apalagi dibanding-bandingkan tadi ya. Yesus, loro namanya aku. Kok nek anaknya wis gede, nyeneni wis guru. Bu ngaji. Gak bisa ngaji, tau gak bisa ngaji lapo ae. Loro ngaji ya. Jangan gitu nih yo. Ya, Masya Allah. Kon, niki ilmu dari buku kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ini buku saya yang saya pakai untuk rujukan maksudnya. Caranya didik anak sesuai dengan kondisi Islam itu adalah satu mulai dari keteladanan, terus dibiasakan, diparingi nasihat, terus dikontrol, terus disanksi. Ada kontrolnya, ada sanksinya. Nek, sanksi itu sudah umur 10 tahun ya. Kalau belum 10 tahun nggak ada sanksi. Nama ajari anakmu sholat umur 7 tahun, boleh dipukul umur berapa? 10 tahun. Baru ada sanksi kalau sudah umur segitu ya. Nah, kalau masih TK, ini yang dihilangkan dulu, diganti sampai sini. Makanya di TK kan kadang-kadang ada buku kontrol ya. Insya Allah, buku centang-centang itu. Anaknya ngapain? Ya, Insya Allah. Dari keteladanan, pembiasaan, nasihat, kontrol. Gimana cara mendapatkan ilmu itu begini? Dengan kepingin nombatan anaknya nggak kecanduan HP. Pengen nombatan anak-anaknya tidak terpapar pornografi. Masya Allah. Pengen anaknya sopan. Masya Allah. Baik ilmunya mana kita perhatikan ya. Saya sederhanakan ya ilmunya ya, nggak pakai ilmiah terlalu dalam. Mau pilih yang mana? Saya jelaskan ilmiah butuh waktu 1 jam lagi. Atau sederhana mudah diingat butuh waktu 2 menit. Nah, itu aja ya. Insya Allah, seru aku. Kan gampang nih. Nek kepengin anaknya baik, angkat tangan kanannya. Masya Allah, lurus. Harus mau saya perintah supaya bisa mengikuti ilmu ini ya. Insya Allah, tangannya lurus. Dengarkan ya, saya perintahkan ya. Lurus. Masya Allah, gerak-gerakkan seperti ini. Nah, waktunya sudah hampir habis ini. Agak cepat. Oke, agak cepat sedikit. Oke, tangan kanannya bergerak cepat ini, tepukkan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kiri. Nah, gini kan, gini. Ikuti kata-kata saya, yang bersyukur. Agar tidak tersungkur. Di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi, gerakkan lebih cepat, lebih semangat. Insyaallah, tepukkan di pundak sendiri sebelah kanan. Kayak gini ya, belakang. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar. Agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan kanan lagi, gerakkan lebih cepat. Lihat saya. Fokus, lihat saya. Agak cepat sedikit. Oke, tangan kanannya bergerak cepat ini, tepukan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing. Nah. Pertanyaan saya, kenapa dagu pinjangan tadi di atas? Kenapa? Karena tidak fokus. Karena apa lagi?
Kayak pengeras suara gak krungu? Dengar. Saya ngomong dagu, apa batuk? Dagu. Kenapa di sini? Nah, ya itu. Masya Allah. Mari kita ambil ilmunya. Kalau begitu, mana yang lebih cepat nular kepada penjenengan? Yang terlihat dari saya atau yang terdengar? Terlihat. Terlihat atau terdengar? Terlihat. Masya Allah. Yang saya omongkan atau yang saya contohkan? Saya contohkan. Ilmunya sama, anak-anakmu juga begitu. Kalau ingin anak-anakmu sopan, maka anak-anak harus melihat penjenengan berbuat sopan. Ojo nyelakuan. Kalau ingin anak-anak kita ini rajin membaca, nanti maka anak-anak harus melihat ibune maca. Kalau ingin anak-anak rajin ke masjid, anak-anak harus melihat ibu bapaknya ke masjid. Berarti situ gapi desa sinten? Orang tua. Masya Allah. Kalau ingin anak-anak kita tidak kecanduan HP, berarti anak-anak juga harus melihat ibunya. Lamain Ojo HP anak. Tambah dituku HP. Nah itu yang namanya teladan. Contoh uswatun Hasanah. pun paham? Paham. Angkat tangan kanan. Takkan di pundak sebelah. Mulai hari ini Mulai hari ini. jadi contoh, Jadi contoh. jadi teladan. Jadi teladan. Ojo ngongkon-ngongkon ae. Ojo nyeneni ae. Jadi teladan ya. Mudah-mudahan anaknya solihah. Anaknya solih-solihah. Tangan kirinya, insyaallah tangan di pundak sebelah. Sampean yo ngono. Jadi teladan. Jadi contoh. Ojo jarkoni. Iso ujar, Kak iso nglakoni. Masya Allah, alhamdulillah. Paham nggih? Nggih. Pun cukup, saya tidak berani menyampaikan ilmu banyak-banyak tidak utah kabeh kok ya. Sedikit saja tapi nyantol nggih. Nggih. Alhamdulillah. Tapi ada berapa kelemahan dari anak-anak? 5. 1, Visi. 2, Emosi. Ekmal. 5. Spiritual. Kepingin anaknya gak lemah, orang tuanya harus 1, Set. bertakwa, 2, mengucapkan perkataan yang benar. Yang bisa dibawa mati ada berapa? 3. Nomor 1, Sedekah. nomor kali, Ilmu yang nomor bermanfaat. 3. Anak yang Jadi soleh. puncak prestasinya anak adalah menjadi Soleh. Masya Allah. Dan yang paling penting dari 5 hal ini adalah keteladanan. Uswatun hasanah. Alhamdulillah. Paham nggih? Kalau saya serahkan moderator, barangkali ada yang bertanya, ada yang nambahi, monggo ya. Pun monggo pun, silakan. Terima kasih Ustadz Syahdi atas pemaparan ilmunya yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada ibu-ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan dan akan ada hadiah menarik untuk 3 penanya pertama. Monggo, dipersilakan. Dapat tiket umroh tampaknya, Bu. Amin. Oh, yang mau bertanya? Cuaca pun ininya nggak cukup. Yang biasanya tantrum itu anak kandung atau anak mertua? Anak kandung. Oh, anak kandung ya? Karena ilmunya beda lagi nanti ya sama anak mertua itu ya. Tantrum itu terjadi ketika anak ingin melakukan sesuatu, tapi anak nggak bisa caranya ngomong no, sehingga terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Misalnya anak mau minta ini, ya, tetapi anak gak bisa ngomong bahwa yang tak minta itu penting. Pokoknya aku
Ku ono dulinan iku. Mereka nangis karena dia tidak bisa membuat bahasa bahwa permintaanku ini penting. Maka anak kemudian nangis karena buntu caranya ngomong gak iso. Akhirnya dia tantrum. Itu penyebabnya ya. Lalu bagaimana caranya mengatasi anak tantrum? Satu, ibunya nggak boleh ikut tantrum. Karena ada ibu katanya ikut tantrum. Ya ini dengan cara mencubitnya. Cubit sopan ikut tantrum. Ibu harus tetap tenang. Biarkan dia nangis dan kita tenang. Dan biarkan dia nangis sampai puas. Asalkan satu, jangan dia mencelakai diri. Misalnya membentur-benturkan kepalanya di tembok, itu mencelakai diri ya. Tapi kalau dia tidak mencelakai diri, kayak tok sikile, kayak lele nanya, wis njiarno ae entenono tunggono sampai dia puas. Kalau sudah mulai misal-misal, insyaallah sudah sayang, sudah selesai nangisnya. Sudah selesai nangisnya. Sini mama peluk, sini mama peluk. Nah, dipeluk, dilus-lus punggungnya, dia lega. Terus dia ngomong, belajar ya menyampaikan maksudnya ke mama pelan-pelan ya. Pelukan itu menetralkan. Saya ulang lagi ya, pelukan itu menetralkan emosi. Makanya anak-anak kalau habis nangis itu saja butuh dipeluk, bukan diuring-uring. Juga bukan dialihkan. Dia nangis kemudian dialihkan dikai bakso. Dia nangis kemudian dialihkan dikai TV. Dia nangis kemudian dikasih game online. Itu nanti gedenya nggak bisa menyelesaikan masalah emosinya. Jadi muring-muring ngantem, muring-muring apa gak bisa menyelesaikan emosinya. Paham ya? Wah, anaknya tantrum nang ngene pinggir rembung ya Ustaz, kula ngisin inggirno ae tunggono. Selesai. Yang penting anaknya gak celaka. Mana dia sudah selesai, puas nangisnya lega, dipeluk. Kalau dia menyakiti dirinya sendiri, segera pelukan. Kalau dia lel gak apa-apa, tetap dipeluk dan telinganya dibilangi, mama sayang sama kamu, mama sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Paham ya? Lebih gampang anak mertua kalau tantrum. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya gabung sama kakek neneknya nggak bisa, arek nangis di jarno ae ngoten. Nah ya, kalau nanti ternyata pas di jarno ae nangis di jarno itu jenengan diseneni kakak, jenengan bapak dan sebagainya. Lah bapaknya kakaknya suruh cari ilmu. Yang jadi masalah itu kalau satu rumah beda ilmu. Iya. Makanya parenting itu tak ulangi lagi ya. Nek iso teko kabeh ana sing lanang, ana sing wedok, ana mbae. Lah nek saniki mboten enten nggih jenengan sampaikan ilmunya ke rumah. Mboten enten rekam digitale. Rekaman mau nih. Dilebokno salon sing banter gitu. Paham ya? Insyaallah. Makanya cara sederhana tadi adalah dirawek sama aku kan mau terus-terusan. Ben didelok dhewe karo wonge ya. Masyaallah. Nggih, pun ngaten ya. Untuk urusan tantrum panjenengan langkah pertama adalah tidak boleh ikut tantrum. Nah, gak apa-apa. Kayal-kayal ya gak apa-apa. Lambene kotor ya gak apa-apa, jarno ae. Baru nek wis lega tenang, baru suruh nyuci bajunya sendiri barangkali. Ayo dicuci bajunya belajar sama. Begitu ya. Kalau anak saya dulu juga begitu. Ya, tantrum istri saya tak dinteni ya. Dan kadang-kadang anak-anak tahu caranya tantrum supaya nanti cepat dituruti adalah pas ponok tamu. Ya dong? Nah, dan terus ibu izin, nah, terus cepat dituruti nggak tanda? Insyaallah itu trik. Nah, jangan kalau ada tamu jelaskan ke tamu, anak saya sedang tantrum ya, apa izin. Siap? Oke. Pertanyaan ke dua, jadi tentang
Amalan khusus, Masya Allah ya. Tidak ada amalan khusus yang super khusus. Yang ada adalah semua pendidikan itu berproses. Gak bisa sehari jadi. Ilmu hari ini yang saya sampaikan itu baru halaman pengantar. Belum bab 1, belum bab 2, belum bab 3. Masih pengantar umum-umum ben dengan senang menurut Pak Elo. Masih ada lanjutannya. Mau belajar lagi? Nah, nanti belajar parenting lagi, tidak harus dengan saya. Mungkin undang Ustaz Abdul Somad juga bisa ya. Ya, kalau Ustaz yang lebih terkenal ya, insyaallah. Tapi kalau jenengan ingin dimudahkan oleh Allah, supaya jenengan itu dimudahkan oleh ilmu, nah ini ilmunya Anda. Ini ilmunya Anda. Doa agar dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis sholihin. Ya Rabb, berikan kepadaku hikmah, berikan kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Hikmah, kenapa hikmah? Karena hikmah itu adalah ilmu dasar menjadi orang tua. Makanya di dalam surat 31 tadi surat apa? Surat 31 surat apa? Tadi surat Anissa tadi surat keberapa? 4. Ya, ini surat Luqman. Surat ayah Luqman. Ilmu caranya jadi ayah. Dimulai dari ayat 12 sampai 19 ilmunya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmana hikmata an yashkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu kemampuan untuk bersyukur. Ada 2 kemampuannya supaya anak-anak jadi bagus itu. 1 berhikmah, 2 bersyukur. Kalau di dada dengan ini Bu, ada hati yang bersyukur. Dulu anak tantrum dia tenang. Nek bersyukur ya. Tapi nek gak duwe rasa syukur, dulu anak tantrum kudu nonyo. Bon, supaya penjenengan tahu bagaimana kita harus bersyukur. Bu, tidak semua remaja putri itu bisa jadi istri. Tidak semua remaja putri bisa jadi istri. Banyak yang meninggal dunia sebelum jadi istri kan. Jenengan sudah jadi istri belum? Bersyukur ya. Nggih. Tidak setiap wanita bisa jadi bunda. Nggih. Ada yang nikah 10 tahun, 15 tahun. 8 tahun. Jenengan sudah punya anak, sudah jadi istri, sudah jadi ibu, bersyukur. Pangkat 2 bersyukur. Terus 2 ibu bersyukur. Ya, Masya Allah. Kenikmatan tersendiri. Enggak semua orang dapat. Ya, paham ya? Insya Allah. Oke, coba angkat tangan kanan dulu. Insya Allah. Kita akan di pundak sebelah. Yang bersyukur. Wis duwe bojo. Ojo kelatuan. Ojo judes-judes. Bersyukur. Angkat tangan kirinya. Bersyukur. Wis duwe anak. Ojo diamuk. Bersyukur ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada rasa syukur, akan lebih sabar mengurus anak. Pun paham ya. Alhamdulillah. Angel pundi bersyukur jadi istri atau bersyukur jadi ibu? Bersyukur jadi ibu. Kadang-kadang saya juga kasihan kaum laki-laki itu ya. Wong lanang harus disyukuri nggih. Sak nomor niku wong lanang niku. Tak diseneni. Wong lanang niku uripe ora kabeh, Bu. Cilik ini kadang-kadang seneni mae. Uring-uring mae. Waya sekolah seneni gurune. Ya Allah, kerja seneni bose. Boleh teko omah seneni Bojone. Ya Allah. Ngono mati lho seneni malaikat ngono ya. Sudah mesakno zaman itu ya Allah ya. Syukuri ya. Insyaallah. Sakno orang-orang di bojo kok jauh des galak-galak karo-karoan itu ya Allah.
Ya? Alhamdulillah. Boleh sini Oh, sampai tangan kirinya kejuran. lagi. Insyaallah. Tangan di pundak sebelah. Ojo galak-galak. Yang pandai bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang punya hikmah. Hikmah itu artinya duwe ilmu, duwe pemahaman. Tutur katanya api. Nah, ibu yang berhikmah adalah ibu yang punya pemahaman, duwe ilmu, tutur katanya api. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, ibu itu tidak berhikmah. Dan kalau tidak berhikmah, angel kongkon ber. Dan hikmah itu ternyata pemberiannya Gusti Allah. Siapa yang pengen diberi hikmah? Alhamdulillah. Pengen biasa atau pengen pol? Masyaallah. Niki dongane kados doane Nabi Ibrahim nggih. Masyaallah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Saya beri waktu 1 menit atau 60 detik untuk menghafalkan. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Tak heran 60 detik. Nggak hafal nggak boleh pulang. Tolong dijaga ya tidak di luar ditutup pintunya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hadli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Asy-Syu'ara ayat 83. Masya Allah. Pun tunjuk salah seorang pun. Tunjuk salah seorang bebas ya. Nanti kira-kira bisa nggak orang? Jangan tunjuk yang mana? Yang jilbab apa? Ini juga jilbab apa? Tunjukkan. Hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru. Itu jaksu, Pak. Apa? Jaksu Ustaz. Oh, yang mana yang pakai jilbab itu? Kuatai. Nih. Ini Bun. Ngapunten. Enggak wedi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Surat Al-Rahman ayat 31. Ar-Rahman. Suratnya bukan Luqman ya. Surat apa? Asra. Oh, ayat berapa? 83. Jangan tunjuk warna apa jilbabnya. Wes, Merah hati. Oh, lagi merah hati. warna merah muda ya, Bun, monggo wes. Merah hati merah. Nah, Bun, kenal nih. Dereng. Oh, ya nanti kenalan ya. Kalau nggak apa didenda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wal Al-Afiqi. sholihin. Asra. 83. Masya Allah, tepuk tangan, semangat. Pun hafal sedaya nggih? Nggih. Hafalkan supaya nanti bisa mendidik anak-anak dengan baik. Kenapa? Karena diparingi ilmu oleh Gusti Allah. Ya, alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tentang apa? Oh iya ya. Respon orang tua terhadap perilaku anak yang bertentangan dengan pendidikan di rumah karena belajar dari lingkungan. Nggih. Enten Bu. Jenengan nggak boleh pinter dewi. Kudu gelem dakwah. Waduh. Karena tombol teparuh niku nek lingkungan yang mboten cocok, pengaruh ke kudu gelem dakwah. Ya apa, Bu? Contoh kula riyen ya. Kula niki belum nggak ada TV. Tapi nggak ada TV ya. Bukan karena saya nggak mampu beli loh ya. Aku tuku 10 ya iso. Cuman saya memandang TV itu menurut saya untuk anak saya itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Menurut saya. Karena itu anak-anak saya larang nonton TV. Wes membaca. Saya belikan perpustakaan banyak gitu buku saya membaca. Buku regane 3 juta, 4 juta tak tuh.
karena saya kepingin anak-anak saya suka membaca. Suatu ketika anak saya nggak boleh nonton film TV itu ya, melayu nang tonggo. Tonggo kan punya TV. Nah, cara saya supaya arek kan nonton ngoten tonggo-tonggo, kula kumpulno wayahe arisan ibu-ibu. Kula mau pernah menunggu dulu. Kayak ono waktu kok 15 menit aku tak kalah. Nah, kula ngomongi bahayanya TV, bahayanya game online dan sebagainya. Suatu ketika anak saya lari ke tetangga, dan dulu TV, tonggo ngomong, jadi ini bapakmu gak oleh. Tahu TV-nya, melayu rono maneh gak oleh. Selesai. Kenapa? Karena mau berdakwah. Jadi ilmu tadi kudunya didakwahkan supaya nanti panjenengan duwe lingkungan sing apik. Ya. Kan nggak mungkin ngerangkai anak panjenengan terus menerus ya didakwahkan. Maka satu nanti tolong dakwahkan kepada suami ya, nanti mungkin kepada budenya, kepada tantenya, tonggo plek sebelah. Masya Allah. Oh, rekamannya di Senang grup PKK. Nah, PKK. Masya Allah. Si plek jenengan kan sudah dapat ilmunya. Masya Allah. Nah, wangel jangan nonton bareng videonya tak jualin nama di YouTube. Kemarin kalau TikTok nih Iya. Paham ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini yang enggak punya Pak. Kalau ya. Oh, turuan. 35. Paling muridnya 90. Berarti jenengan berdakwah ke dua orang ya. Karena nanti apa ini kalau tidak didakwakan tidak menjadi gerakan bersama. Clear? Alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator, 3 pertanyaan sudah saya jawab. Kalau diparingi hadiah monggo, kalau diparingi denda juga monggo. Terima kasih Ustaz, saya ini akan bertanya tadi yang pernah tadi disampaikan Ustaz, tidak perlu menghafal macam-macam. Cuman begini Ustaz, di semua RA atau TK itu punya kurikulum, semuanya mengacu pada kurikulum pemerintah. Cuman tiap lembaga punya kurikulum sendiri untuk tambahannya. Jadi yang di sini itu muatan lokal misal tambahannya. Jadi di TK kami itu hafalan Ustaz. Hafalannya itu ada doa sholat, doa sehari-hari, ada surat pendek, ada hadis, ada asmaul husna. Nah, bagaimana itu Ustaz dengan hafalan itu? Anak-anak itu sampai kepada wasyamsi. Itu. Jadi 2 tahun harus sudah sampai asyams. Asmaul husna TKP harus hafal dengan artinya. Lalu hadis ada 22 hadis sama berapa ya? Pokoknya ada putaran kami dalam 1 minggu harus bisa ini sampai nanti lulus anak-anak itu bisa sholat, bisa dengan surat-suratnya itu nanti kalau jadi imam minimal bisa membaca surat yang ada di juz amma. Begitu. Terima kasih. Perhatikan baik-baik ya, supaya tidak salah paham. Kalau yang penjenengan maksud itu menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal Asmaul Husna, itu memang harus dikenalkan kepada anak-anak sedini mungkin. Tapi nanti kalau pelajaran yang sifatnya akademis yang membuat anak-anak itu menjadi kehilangan semangatnya untuk bermain, itu masalah. Bukankah anak-anak belajar menghafal sholawatan, menghafalkan Asmaul Husna, ono lagune kan? Nggih. Itu senang anak-anak. Tapi kalau dengan minta anak-anak menghafal rumus matematika A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, turun waktunya. Tapi kalau mengenal Allah itu sedini mungkin.
mengenal Al-Quran sedini mungkin. Pesan saya, nek ngajari menghafal, ojo nggawa alat pemukul. Nggawa. Oh, keliru iku. Kalau ngorok, kok itu ngorok ya. Saya aja, meskipun yang kita ajarkan kebaikan. Ya. Jadi biarlah anak-anak belajar secara natural sampai bermain. Membaca Asmaul Husna, ada nadanya apa enggak? Ada, senang anak-anak, senang anak-anak. Ya. Termasuk membaca ayat-ayat surat-surat pendek, pilihan itu juga senang anak-anak. Insyaallah wasyamsi wadduhaha, kan bareng-bareng toh. Anak-anak semuanya. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Kalau begitu anak TK nggak boleh menghafal semuanya. Oh keliru nih bu, keliru. Ya. Masya Allah. Bahkan menghafal hadis pun itu juga penting. Asalkan carane adalah sambil semi bermain. La tadab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Makan ini mau apa? Masya Allah. Nah, betul. Dan jauh lebih penting lagi adalah walaupun anak-anak hafalannya sithik, dengarkan baik-baik. Walaupun anak-anak hafalannya sithik, yang penting itu adalah anak-anak berimannya kepada Allah dan Rasulullah. Itu jauh lebih penting daripada anak-anak dipaksa hafalan banyak tapi tidak beriman, tapi tidak cinta sama Rasulullah. Kepaksa. La tadab balakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Kemudian anaknya nganteman koncone. Jauh lebih penting itu adalah anak-anak praktek apa yang dikatakan oleh Rasul. Gitu. Yang tua-tua anak-anak yang ngamuan. Ngaji ini doa wong akeh sing dosa ya ikut, apalan yo akeh. Tapi nek ketemu kanca ngawung aneh. Mbek bojone ngawung ambek anake ngawungan. Enggak bisa nerapkan. Jakoni. Ya, Bu ya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan tugasnya anak-anak dalam usia 0 sampai 7 tahun atau TK itu adalah periodenya periode cinta. Bahagia. Mungkin dengan mengajarkan iman juga mengajarkan penuh cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta. Ceritanya yang banyak cerita tentang Rasulullah. Ojo diweden-wedeni. Rokok ya, istri kok ngono guru wayahe. Ya, guru wayahe. Wayahe itu adalah menanamkan iman. Ngoten. Terpahami? Masya Allah. Jadi nanti kalau tindangan mengajarkan guru-guru hijaiyah, mengajarkan apa saja, kalau bisa caranya ojo menegangkan. Caranya adalah yang menyenangkan. Karena anak-anak butuh dunia untuk bersenang-senang. Ini banjir kembali. Pada saat banjir mlebu omah, dengan sumpah mboten. Sumpah, tapi anak-anak seneng apa mboten? Senang. Paham toh sekarang? Jadi segala sesuatu buat anak itu menyenangkan. Saya kenal sumpah niku nggih jenengan. Banjir mlebu omah lho arek suwun nang kecek-kecek to. Masyaallah kolam renang gratis amin nombone. Tapi ibu bapaknya enggak senang. Kenapa? Karena pegel resik-resik. Pun paham ya? Jadi nanti sampaikan urusan hafalan, urusan Asmaul Husna, ya, urusan hadis-hadis pendek tadi juga dengan cara menyenangkan. Ojo langsung di apa sih kamu ya Allah? Anaknya balas nama yo, Robi Habli Umma enggak apa-apa. Paham? Nah nanti kalau di sekolah yang ternyata kecepatan anak belajar berbeda-beda, ono sing cepat, ono sing sedang, ono sing lambat, tenang saja.
Sing penting anak-anak happy, seneng karo gurune, cinta karo gurune, hormat sama gurune, beres. Bukan kan anak tampil itu makin salah makin lucu. Gitu. Masya Allah, nek jenengan tampil salah gak lucu kan? Paham ya? Alhamdulillah, rabbil alamin. Oh nah, bisa ditutup? Soalnya itu mulai sumuk, nggih. Ingat ya, yang ini tadi apa namanya? Keteladan. Hari ini siapa yang siap untuk menjadi teladan buat anak-anaknya? Insyaallah. Teladan ngaji? Teladan gak HP-an, alhamdulillah. Teladan sholat? Termasuk teladan hidup bersih ya. Tidak buang sampah ke sungai itu teladan. Termasuk nanti tidak meninggalkan sampah di tempat seminar. Jangan sampai mari seminar buyang-buyu sampai ke umbruan. Ya Allah, ustadzah gurunya jadi cleaning service gitu. Dan cukup ya, Pak? Boleh saya tutup dengan doa? Enggak, kita berdoa. Oh, ada hadiah. Monggo diserahkan oleh moderator. Jadi 3 penanya hebat tadi ya, insyaallah. Monggo tadi siapa yang bertanya? Oh, nanti foto sama saya. Oh, yang terakhir saja setelah doa kalau begitu ya. Enggak. Monggo berdoa.